Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa dan juga tentunya ini masih bagian dari sequence drama pembajakan Matthew Sitorus Baker yang dalam 24 jam terakhir ini menjadi topik yang sangat hangat karena ya kita mungkin kalian juga sudah menonton video gue sebelumnya di mana di situ juga gue sertakan bagaimana Matthew Sitorus Baker ini dipanggil oleh tim nasional Australia under 17 yang nanti akan berlaga bulan Oktober di kualifikasi Piala Asia U17 ya. Jadi ini membuat gempar sedikit lah, gempa ringan mungkin ya atau mungkin juga gempa cukup keras di seluruh Indonesia, khususnya pecinta tim nasional Indonesia under 17. Nah, memang mungkin kalian sudah dengar juga ya bahwa pemanggilan ini akhirnya membuat federasi juga agak sedikit kalang kabut. Namun beberapa mungkin setengah jam yang lalu, ini gue rekam jam 4 sore lah kurang lebih ya, menjelang jam 4 sore. Jadi sekitar 15 menit yang lalu gue berkomunikasi dengan ya gue sebut aja salah seorang sumber dari Kemenpora yang turut berjasa juga untuk mengepul para pemain berdarah Indonesia di luar negeri, salah satunya Matthew Baker. Ya gue sempat bertanya dengan beliau soal situasi terakhir dan ya syukur ternyata ada respon yang positif juga. Jadi dalam 1-2 hari terakhir ternyata ini juga katakanlah stakeholder yang ada di Indonesia khususnya Kemenpora ini bergerilya. Ya salah satunya dengan melakukan kontak dengan keluarga Matthew Baker ya, yang ayahnya kebetulan adalah orang Australia. Ya untuk katakanlah men-sort out atau men-solve masalah ini. Ya dan ternyata jawabannya cukup melegakan kita. Ya ini gue baca langsung ya jawaban dari beliau. Yang gue nggak usah sebutkan namanya karena kode etik jurnalisme. Jadi per hari ini kebetulan pun, per hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Jadi dia jawab gini, tadi ada meeting antara Matt, PSSI dan orang tersebut. Ya, jadi ada 3 pihak lah di sini. Matt mengatakan ini info A1 ya, bukan katanya. Jadi tapi gue nggak bisa kasih tahu sumbernya. Matt mengatakan dia akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Ya, jadi jelas ya. Matt mengatakan dia akan bergabung dengan TC Tim Nasional Indonesia di Bali. Ya, gue nggak bisa men-screenshot bukti ini, kalian tahu, walaupun kalian bisa mungkin nebak terserah kalian, tapi gue nggak nyebutkan. Dan juga akan gue sertakan screenshot ini aja, screenshot percakapan mereka melalui semacam Zoom ya. Gue nggak tahu ini pakai apa. Nanti gue akan blur pihak-pihak yang ikut ada di situ supaya ini untuk menjaga kode etik. Dan dalam 2 hari ini juga beliau konon katanya mengobrol dengan pihak keluarga. Dan ya itu tadi, jadi ini memang situasi ini gini teman-teman ya, ini menunjukkan ada 2 sisi yang kontradiktif. Di satu sisi memang kita khawatir, kita tidak mau kehilangan Matthew Baker yang kemarin di Piala AFF Under 16 di bawah Coach Novi Arianto tampil sangat cemerlang. Tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bahwa pemain ini punya potensi gitu. Kalau tidak ada yang mencuri, tidak ada yang mencoba membajak, tidak ada yang mencoba mengambil, ya kita mungkin berkesimpulan mungkin memang dia tidak punya berbakat, tidak punya talenta atau tidak punya potensi. Ya tapi dengan peristiwa ini kita semakin yakin bahwa ini pemain yang punya potensi. Dan memang kalau kita lihat dari cara dia bermain, komitmen dia, fisiknya dia juga ya sudah 170 cm ya, padahal usianya baru 15-16 tahun dan masih akan bertumbuh, bukan tidak mungkin nanti dia bisa lebih menjulang lagi. Ini luar biasa nih, sayang banget nih kalau mutiara yang belum dia poles ini hilang begitu aja. Dan yang kedua, dia ini berkaki natural left foot. Ya, bisa bermain sebagai DM, bisa bermain dengan sayap kiri, bisa bermain sebagai left back ya. Dan kemarin kita lihat bagaimana dia menyusuri sisi kiri pertahanan Indonesia itu luar biasa ya, sampai kadang-kadang membantu ke depan juga. Jadi sekali lagi situasi ini memang membuka mata kita bahwa kita harus pandai-pandai menjaga yang bersangkutan, jangan sampai lepas. Ya Australia ini pinter-pinter juga ya, tapi ya wajar kalau di dalam posisi dia ada kesempatan itu kita juga pasti akan melakukan yang sama. Nah kita kan di pihak yang defending, yang mempertahankan Matthew Baker jangan sampai lepas ya. Apalagi nanti bulan Oktober kita akan segrup ya dengan Australia dan kita akan balas nanti kekalahan kita di AFF U16 kemarin ya saat kita dikalahkan, dan itu sesuai dengan
sesumbar ataupun jangan sesumbar lah, sesuai dengan ambisi dari Pak Erick Thohir ya, untuk memberikan semangat juga kepada skuad dari Coach Nova Arianto ini untuk bisa tampil maksimal, dan tentunya jangan sampai Matthew Baker lepas. Kalau lepas bahkan ini kalau dalam teori perang ini, kebetulan gue baru baca buku Sun Tzu ya, kalian tahu itu, ini adalah situasi yang memang paling berbahaya ya, karena memperkuat kekuatan musuh ya dan melemahkan kekuatan lawan. Ya kita kan head to head nanti bulan Oktober jadi ini luar biasa ya pergerakan dari Australia. Mereka pasti sudah memikirkan itu dan juga sudah melakukan pendekatan, tapi ya beruntung ya kita bergerak cepat. Jadi boleh dikatakan sejauh ini operasi pembajakannya sukses. Tapi sekali lagi umurnya si Matthew Baker ini kan masih 15-16 tahun ya, mungkin 1-2 tahun lagi dia kalau nggak salah lahir tahun 2009 ya, jadi umurnya 15-16, jadi masih 1-2 tahun lagi lah dia baru nanti akan menentukan kewarganegaraannya. Nah ini jangan sampai lepas nih, kawal terus ya. Jadi kalau sampai dia jadi warga negara Australia, repot lagi nanti naturalisasi dulu, alih federasi dulu. Nah kalau dia nanti dia belum punya paspor kan, nanti kalau begitu punya paspor langsung kunci WNI. Nah itu udah gampang tuh, udah nggak usah lagi sumpah-sumpahan, udah nggak usah ada drama-drama, udah nggak usah lagi ada alih federasi. Apalagi nanti kalau dia sempat membela Australia umur 21, nanti kasusnya kayak Martin Paes, udah melelahkan ya, artinya kita butuh tenaga, effort, pikiran, waktu, dan juga plastik luar biaya ya. Jadi ya sejauh ini terima kasih buat pihak-pihak stakeholder yang bekerja, terutama ini kan jalur Kemenpora nih ya. Kalau setahu gua Matthew Baker itu adalah satu dari ratusan atau bahkan ribuan database yang ada di Kemenpora, yaitu pemain-pemain yang berada di Indonesia yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi di database itu dikumpulkan, kemudian dianalisa kira-kira mana yang patut untuk dinaturalisasi atau ditarik kembali menjadi atau membela Indonesia ya. Oke, dan menurut informasi juga ini ya, Coach Nova juga sepertinya akan buat statement. Mungkin bagus mengutip statement resmi beliau. Jadi gue disarankan untuk mengutip statementnya Nova Arianto, tapi berkaca dari pengalaman ini agak susah ya mengambil statement dari lingkaran satu PSS tim nasional senior atau PSSI kan. Coach Nova ini kan juga lingkaran satunya Sintayong ya. Tapi gue rasa ini sudah cukup karena orang yang memberikan informasi ini sangat berkompeten. Yang pasti jangan sampai kita lengah ya hal-hal seperti ini. Welber Jardim juga kalau Welber Jardim udah ini ya udah punya paspor harusnya ya. Pokoknya intinya adalah para pemain berdarah Indonesia yang belum punya paspor ini harus dijaga betul, terutama yang punya kualitas, supaya mereka tetap bisa terus sampai nanti mereka menjadi WNI dan juga bisa membela tim nasional Indonesia. Mungkin di kelas usia dulu, baru nanti ke tim nasional senior ya. Jadi bukan welcome back ya, tapi ya mungkin welcome back juga buat Matthew Baker yang nggak lama lagi ya, gue rasa dia akan segera terbang ke Bali untuk menjalani TC ya, nggak jauh dari Melbourne. Jadi kan biasanya di Melbourne membela Melbourne City under 18 ya, walaupun usianya masih 15-16 tahun, jadi luar biasa pemain ini. Dan kaki kiri ini sangat langka ya, tidak mudah ya, karena kalau kita lihat data itu kan manusia itu yang kidal itu nggak sampai 10%. Jadi mencari pemain yang punya kaki kiri ini sangat sulit. Makanya Sintayong juga di level senior itu banyak menaturalisasi pemain yang natural left foot ya. Ada Verdong, ada Sen Patinama, itu diantara bahkan Nathan Chow juga bisa kaki kiri. Jadi ya itu dia ya, bukan klarifikasi tapi ya pembetulan lah ya dari kabar terakhir, dan ini info A1. Jadi Matthew Baker tetap menjadi tim nasional Indonesia, Garuda di dada. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terupdate dengan video-video dari channel Bung Harpa yang terbaru, karena jamnya kadang-kadang selalu random. Terima kasih, selamat hari Rabu, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.